jalan. Oke. Ada negara ASEAN itu berapa negara? 10. Oke. Jual di sini. Jangan diam aja. Sini biar kelihatan. Oke ya. Pertama sebelah sini waktu itu kita udah ngapalin. Apa sebelah sini? Indonesia. Di sini dulu panjang. Myanmar. Terus Thailand. Terus Kamboja. Laos atasnya. Vietnam. Filipina. Itu dulu. Myanmar. Thailand. Ini Myanmar panjang nih ke bawah. Terus Thailand. Terus Kamboja, Laos, Vietnam, Filipina, Malaysia. Malaysia ada 2 tempat. Malaysia. Di atasnya Malaysia sini ada Brunei. Di atasnya di bawahnya Malaysia sini ada Singapura. Singapura tuh di bawahnya Malaysia yang sini. Kalau Brunei di atasnya. Abis itu Indonesia. Terus Timur Leste. Silakan. 1 menit dari sekarang harus apa? Posisinya tadi pakai tangan tadi. Ini ada Timur Leste. Ya Timur Leste itu bukunya buku lama kan? Kelihatan nggak sayanya? Kurang, Bu. Udah? Oke. Dengerin ya. Pertama di sini Myanmar. Terus Thailand. Terus Laos. Kamboja. Vietnam panjang ini. Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, Timur Leste. udah siap? Sekali lagi ya, ayo. Myanmar, Thailand, Laos atas. Kamboja, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Terus Singapura, Indonesia, Timur Leste. sudah siap? Sudah siap? Oke. Ridwan sinian. Kesinian. Ya. Kerjasama bidang sosial yang pertama yang mesti diingat sekarang adalah penanggulangan bencana, garis bawahi. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial. Jadi penanggulangan bencana, meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan anggota ASEAN. Melindungi hak-hak anggota ASEAN. Terus habis itu meningkatkan kualitas. Baru yang kelima, perlindungan sosial. Cara ngapalinnya yang cepat. Penanggulangan bencana, terus kesejahteraan sosial, melindungi hak-hak anggota, meningkatkan kualitas kesehatan, sama perlindungan sosial. Ada 5. Perlindungan sosial. Penanggulangan bencana. Pokoknya setiap saya ngomong apapun yang keluar dari lisan saya harus langsung inget di otak. Ngerti gak? Pertama ya, kerjasama ASEAN bidang sosial. Yang pertama, penanggulangan bencana. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, melindungi hak-hak anggota. Yang keempat, meningkatkan kualitas kesehatan. Yang kelima, perlindungan sosial. 1 menit dari sekarang. Stop. Nah, cewek-cewek dulu. Reklame dibagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Reklame audio, bisa mendengarkan
tadi Fatir. Coba reklame dibagi menjadi 3. apa saja? Reklame audio yang didengar, reklame visual yang dilihat, reklame audio visual yang dilihat dan didengar. Oke. Reklame audio. Ya. Insat ke sana, Sat. Itu kurang jauh. Terus kaki kanan dikit. Terus insat ke belakang lagi. Lurus sama yang cewek-ceweknya. Nah. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri reklame. Tolong digarisbawahi ciri-ciri reklame. Pertama, berisi informasi. Yang kedua, menarik. Jadi kata-katanya aja ya. Pertama, berisi informasi. Yang kedua, menarik. Yang ketiga, kalimat pendek atau slogan. Yang keempat, ada ilustrasi gambar. Yang kelima, tata letak tulisannya rapi. Saya ulangi, jadi apa? Jangan panjang-panjang. Ciri-ciri reklame, berisi informasi. Yang kedua, menarik. Yang ketiga, ada slogan dengan kalimat pendek. Yang keempat, gambar ilustrasi. Yang kelima, tulisan atau gambarnya letaknya rapi. Paham? Ya, 2 menit dari sekarang. Ayo. Kepanjangan dari sutet. Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Cowok-cowok yang di sini. Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Yo, yang di dalam sama Radit. Sutet. Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Oke, bagaimana sih dari si PLTA bisa dialirkan listrik sampai ke rumah? Gimana caranya? Ada di halaman 14, coba dilihat. Pertama, dia ada PLTA kan. PLTA terus disalurkan ke transformator. Dia digambar. Pembangkit listriknya PL apa aja, bisa PLTA, tenaga air, bisa PLTG, geothermal dan sebagainya banyak. Pokoknya dari pembangkit listrik dia ke transformator. Transformator tuh fungsinya naikkan tegangan atau menurunkan tegangan. Apa fungsi transformator? Menaikkan atau menurunkan tegangan. Berarti dari pembangkit listrik dia ke transformator buat dinaikin. Karena dia mau dikirim ke sutet. Sutet kan tadi harus ekstra tinggi kan? Berarti si tegangannya sama si transformatornya dinaikin dulu. Masukin ke sutet biar tegangannya ekstra tinggi. Masukin lagi ke transformator buat diturunkan. Karena kalau dari sutet langsung ke rumah kesetrum kamu. Ya, berarti harus diturunin dulu pakai transformator penurun tegangan. Transformator itu nama lainnya trafo. Apa nama lainnya? Trafo. Apa? Trafo. Berarti kalau mau diurutin listrik gimana sih? Urutan dari listrik sampai ke rumah. Pertama pembangkit listrik, kedua trafo naik, sutet, trafo turun, baru dialirkan ke rumah. Coba urutin. Pembangkit, dengerin dulu, kalian diam dulu. Diam dulu ya. Kalau ada pertanyaan bagaimana urutan listrik dapat sampai ke rumah. Pertama, pembangkit listrik, trafo naik, sutet, trafo turun, baru listriknya ke rumah. 5 ya urutannya ya. Yuk, 1 menit dari sekarang apalin. Saya sudah menjelaskan itu kan. Sekarang kita ke poster sekarang. Ini terakhir nih poster di subtema 1. Macam-macam poster, garis bawahi. Poster niaga. Poster niaga tuh untuk dagang, untuk mempromosikan barang dagangan. Poster pendidikan itu berhubungan dengan pendidikan. Poster kegiatan itu informasi kegiatan tertentu. Poster layanan masyarakat itu biar masyarakat memahami sesuatu. Jadi ada berapa macam-macam poster? Macam-macam poster. Oke, saya cek ya. Langsung. Wafi, ciri-ciri poster. Ukuran tertentu, tulisan besar, tulisan besar.
apa-apa. Nggak kasih tahu apa-apa. Ada pemberi. Oke, ulang Abril. Ciri-ciri poster, ciri-ciri poster. Ya. Terus? Ada yang kurang? Ya, yang di depan bareng-bareng. Ciri-ciri Untuk selanjutnya ada penugasan dari saya, tapi saya tidak mewajibkan ya. Tapi kalau kamu melakukan itu sangat baik. Saya akan bagi mengerjakan soalnya. Untuk subtema 1 dikerjakan oleh gengnya. Tema 1 yang harus mengerjakan tema 1 ya, Irsan, Talita, Carla, Saki. Subtema 1. Subtema 1 di tema berapa ini? Tema 4. Ya, paham tugasnya? Langsung di situ pakai pensil. Untuk selanjutnya subtema 2. Subtema 2 di tema 4, subtema 2. Yang mengerjakan itu adalah Yasmin, Fatir, Helga. Sudah ya? Udah itu. Terus ada lagi subtema 3. Subtema 3 itu pada tema 4 yang mengerjakan adalah Ridwan, Ferdi, dan Nisa. Dah? Jelas? Terus untuk subtema tema 5. Subtema 1 Radit dan Fadil. Radit dan Fadil. Sudah? Terus untuk subtema berapa lagi? Subtema 2 tema 5 yang mengerjakan hanya April seorang diri. Tenang, setiap pertemuan pasti ada yang kayak gitu. Lanjut. Sisanya subtema berapa? 3. Subtema 3 doang ya? Ya, Rizky dan Wafi. Ya. Waktu Anda mengerjakan 20 menit dari sekarang. Dan bangun ruang. Apa sih bedanya bangun datar dengan bangun ruang? Bangun datar itu cuma datar aja, nggak ada isinya. Jadi kalau kayak gabus ini nih gabus, berarti ada isinya dalamnya ya. Berarti ini udah bangun ruang kalau ada isinya. Terus kalau itu apa tempat es krim? Bangun ruang karena ada isinya. Terus kalau kertas isi, tapi bangun ruang punya isi. Nama lain isi itu apa sih? Volume. Apa nama lain isi? Volume. Kita kenalan dulu sama bangun datar pertama, yaitu persegi. Kalau saya suruh tanya sama kamu, ciri-ciri persegi apa? Kamu harus jawab. Persegi punya 4 sisi sama panjang. Harus begitu, harus 4 sisi sama panjang. Persegi juga punya simetri lipat, Bu. Simetri lipatnya 4. Karena dia kalau dilipat ke sini bisa, ke sini bisa, terus dia diagonal bisa, terus ke sebelah sininya juga bisa. Itu namanya persegi. Terus simetri lipatnya itu bisa dilipat ke sini. Jadi dia dilipat ke sini, atau dia dilipat ke sini, atau ujung ini ketemu sama ujung ini, ujung ini ketemu sama ujung ini. Ya. Jadilah 4 simetri lipat. Simetri putarnya juga ada 4. 1 2 3 4.
Tetap aja sama karena sisinya sama. Jadi kalau disuruh tanya sama ibu, ciri-ciri persegi. Pertama yang ada di pikiranmu sisinya dulu. Sisinya apa sama panjang, dengarkan. Kalau ibu lagi ngomong tidak ditanya kamu diam. Jangan sok tahu. Walaupun kalian udah pinter. Pertama punya 4 sisi sama panjang. Kedua, punya 4 sudut siku-siku 90 derajat. Yang ketiga, dia punya 4 simetri lipat. Terus yang keempat, dia punya 4 simetri putar. Yang kelima apa? Sudutnya itu membentuk sudut 90 berarti saling tegak lurus, ya. Barulah itu jadi persegi. Kalau ada satu syarat tidak dipenuhi berarti belum tentu persegi. Terus rumusnya apa kalau luasnya? Sisi pangkat 2. Sisi pangkat 2 itu artinya sisi kali sisi. Kelilingnya gimana? Kelilingnya 4 kali sisi. Boleh juga gini. Saya mah maunya semuanya ditambahin aja, Bu. Misalnya sisinya 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 berapa? 40. Tapi kalau mau pakai rumus 4 kali sisi, coba 4 kali sisi, sisinya 10 berarti 4 kali 10. Sama nggak hasilnya? Sama. Berarti kalau nyari keliling itu pinggir-pinggirnya tambahin manual boleh, dikali 4 langsung juga sama hasilnya. Paham? Persegi panjang, sisinya ada 4 juga tapi tidak sama panjang. Yang sama panjang ada berapa pasang? 2. Sepasang sama, sepasang enggak, berarti 2 pasang sisi sama panjang. Terus ciri-ciri kedua, 4 sudut siku-siku 90 derajat. Yang ketiga, simetri lipatnya cuma 2. Karena dia kan kalau dari ujung ke ujung nggak ketemu. Ini ke sini nggak ketemu kan karena panjangnya beda. Berarti tadi 2 pasang sisi sama panjang, 4 sudut sama besar yaitu sudut siku-siku 90 derajat. Terus simetri lipatnya 2, simetri putarnya 2. Simetri putarnya 2. Udah berapa ciri-cirinya? Kalau diagonalnya gimana diagonal? Diagonal tuh ini sama ini, sama nggak panjangnya? Diagonal tuh garis dari sini sampai sini. Kalau dikasih penggaris nih, dicoretin penggaris set, sama ini ke sini diagonal. Sama panjang nggak? Sama. Berarti punya berapa yang sama panjang diagonalnya? 2 diagonal sama panjang. Persegi juga tadi punya ya, 2 diagonal sama panjang. Ulang ciri-ciri. Ini lebar. Kalau ini yang diputar sama Bu Dewi jadi begini gambarnya, berarti panjangnya mana? Iya, ini. Nah, panjang kali lebar itu rumus luas persegi panjang. Terus kelilingnya bagaimana Bu rumusnya? Kelilingnya sama aja, tambahin ini, tambahin ini, tambahin ini, tambahin ini. Tapi kalau ditambahin doang kan gak seru nih, maka dijadiin rumus. Ini tambah ini, ini tambah ini kan ada panjangnya ada berapa? Ada 2, berarti diganti rumusnya 2 kali panjang. Lebarnya ada berapa? 2, berarti 2 kali lebar. Terus ditambahin deh. Ada 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Itu keliling. Keliling loh ya. Boleh nggak Bu diganti rumusnya jadi panjang tambah lebar dulu, tuh sama saya baru dikaliin 2. Sama aja. Mau kita cek. Misalkan ini 10 3. Segitiga itu segitiganya ada sama sisi sama sisi. Sama sisi berarti sisinya sama semua. Ya. Sama kaki berarti kakinya doang yang sama. Sama segitiga siku-siku. Kalau siku-siku berarti ada sudut 9. Amati gambarnya di papan tulis. Kalian amati. Menurut kamu itu punya berapa sisi ya? 3 semua, sama-sama 3 sama kaki. Berapakah simetri lipatnya? Kan cuma bisa dihitung. Iya. Simetri lipatnya 1. Simetri putarnya? 1. Berapa sisi yang sama kalau di segitiga sama kaki? 2. Sudutnya sama nggak? Beda. Yang sama sudut yang mana doang? Yang bawah. Yang bawah dua-duanya dekat kaki-kakinya. Yang atas? Beda. Sekarang segitiga siku-siku, sudutnya sama semua nggak? Beda semua. Kalau segitiga siku-siku ada sudut tumpulnya, ada sudut lancipnya, ada sudut siku-sikunya.
Sisinya sama nggak? Nggak juga. Kalau di siku-siku lebih nggak sama sisinya. Punya simetri lipat nggak? Nggak punya, nggak bisa dilipat ke sini, nggak nyampe. Lipat ke sini, nggak nyampe. Berarti tidak punya simetri lipat. Punya simetri putar? Punya, cuman satu. Karena dia begitu diputar, set, diputar lagi. Berapa kali? 3 kali putar, baru nyampe lagi ke bingkai dia. Ya kan? Itu berarti simetri putarnya berapa? 1. Ntar dulu nyamet. Nah, coba ulang ya. Alas buat segitiga sama sisi itu yang bawah. Yang bawah ya. Nih yang ini nih. Bawah. Ini juga yang bawah, ini juga yang bawah. Kalau tinggi, nah tingginya beda-beda nih, nah. Tinggi sama kaki ini bikin garis di sini nih dari ujung sampai bawah, tek 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 tek, tek. Ini tinggi. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya ya. Ini juga. Kalau segitiga siku-siku dia, anggaplah ini segitiga deh. Saya tutup sebelahnya. Nah gini ya, ini ceritanya segitiga. Tingginya dia, alasnya dia. Berarti kalau nyari luas, alas kali tinggi bagi 2. Paham? Kalau nyari keliling gimana Bu? Tambahin semua sisi. Oke, sekarang kita kelingkaran. B kali R kuadrat apa? Keliling lingkaran 2